Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bunda harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pembahasan kali ini Bunda akan membahas tentang tema 7 subtema 4, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Kalian perhatikan videonya ya. Sebelumnya, Bunda akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari transportasi itu, lalu apa jenis-jenis transportasi dan manfaat transportasi itu sendiri. Kita mulai dari pengertian transportasi. Ya, transportasi adalah sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis transportasi. Ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transportasi darat yang ditemukan pertama kali, yaitu adalah roda yang masih terbuat dari kayu. Kemudian dikembangkan menjadi alat transportasi lainnya seperti delman, motor, mobil, bus, truk, dan kereta. Sekarang kita masuk ke transportasi laut. Ya, transportasi laut seperti yang kita ketahui bahwa dulunya masih sangat sederhana. Masih berupa sampan, lalu ada perahu layar, ada kapal, lalu ada kapal selam. Selanjutnya kita masuk ke transportasi udara. Transportasi udara itu cikal bakalnya dari balon udara yang kemudian berkembang menjadi pesawat, helikopter, bahkan roket. Sekarang kita masuk ke manfaat transportasi ya. Manfaat transportasi yang pertama adalah dari segi ekonomi. Seperti kita tahu bahwa ekonomi membutuhkan transportasi untuk memindahkan manusia, hewan, ataupun barang. Yang kedua, itu dari aspek sosial. Ya, proses pemindahan manusia bisa dipercepat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, dari segi kewilayahan, yaitu dengan adanya transportasi dapat menjangkau setiap daerah, bahkan daerah yang terpencil. Dan yang terakhir adalah segi politis, yaitu mempersatukan tiap wilayah dan meningkatkan keamanan negara. Sekarang, Bunda akan menceritakan tentang sejarah kereta api. Kereta api digunakan sebagai alat transportasi. Ada kereta yang menempuh perjalanan dekat, seperti KRL Jabodetabek. Ada juga kereta yang beroperasi untuk menempuh perjalanan panjang, seperti kereta antar provinsi. Ada juga kereta yang mengangkut penumpang, tetapi ada juga kereta yang khusus untuk mengangkut barang. Kereta api terdiri atas dua bagian, yaitu bagian lokomotif dan gerbong. Lokomotif adalah tempat mesin untuk menggerakkan kereta. Lokomotif pertama dibuat dengan bahan bakar batu bara loh. Nah, batu bara ini menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kereta. Pada tahun 1925, lokomotif diesel diperkenalkan. Lokomotif diesel tidak bertahan lama sejak listrik ditemukan. Teknologi transportasi juga memanfaatkan tenaga listrik. Di Indonesia, kereta yang digerakkan dengan tenaga listrik disebut dengan KRL, kereta rel listrik. Kereta listrik dikembangkan menjadi kereta peluru atau bullet train yang memiliki kecepatan tinggi. Kini telah ditemukan kereta dengan kecepatan melebihi peluru. Wah, cepet banget. Kereta tersebut bernama kereta maglev. Kereta ini memanfaatkan gaya magnet sebagai tenaga penggerak. Kereta maglev dapat menempuh jarak hingga 603 km hanya dalam waktu 1 jam. Tentunya sangat cepat sekali. Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang perkembangan transportasi umum. Transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang digunakan oleh masyarakat umum. Kini ada beragam transportasi umum yang dapat digunakan, antara lain ada angkutan kota atau angkot, ada bus, ada kereta listrik, dan masih banyak lagi. Perkembangan transportasi umum di Indonesia itu cukup pesat loh. Dahulu, delman adalah alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jenis angkutan umum ini belum menggunakan mesin. Delman masih memanfaatkan tenaga kuda. Kini, delman digunakan sebagai transportasi wisata.
Selanjutnya, tram mulai diperkenalkan. Tram itu mirip seperti kereta listrik, tetapi melintas di jalan umum. Sekitar tahun 1930 sampai 1989, becak masuk ke Indonesia. Bentuk becak itu mulainya seperti kereta roda 2 yang ditarik pengemudi dari depan. Kini becak sendiri beroda 3 dan dikemudikan dengan sepeda. Ya, setelah becak beroda 3, pada tahun 1970 muncul helicak. Helicak itu berbentuk mirip seperti beca, tetapi menggunakan tenaga mesin, atau yang lebih dikenal sekarang itu seperti bentor, becak motor. Setelah itu, layanan taksi mulai beroperasi sekitar tahun 1972. Taksi berupa mobil yang menggunakan agrometer. Penumpang taksi dapat menentukan tujuan dan rute perjalanan sendiri. Alat transportasi yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak dengan rute tertentu antara lain angkutan kota. Angkutan kota berupa mobil. Sebelum angkutan kota digunakan, di Indonesia terdapat oplet atau bemo. Nah, alat transportasi umum lainnya adalah bus. Bus melayani rute perjalanan dalam kota dan antar kota. Seperti angkutan kota, bus memiliki rute tertentu loh. Dahulu terdapat bus tingkat yang dapat menampung hingga 200 penumpang. Pada tahun 2014, bus tingkat diperkenalkan kembali sebagai sarana bus wisata. Di Jakarta terdapat bus Transjakarta yang memiliki jalur terpisah dari kendaraan lainnya sehingga bisa terhindar dari kemacetan. Nah, atau mungkin kalian familiar dengan aplikasi transportasi online seperti Gojek, Gokar, GrabCar, dan sebagainya. Ya, anak-anak, sekian penjabaran dari Bunda mengenai perkembangan teknologi transportasi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.